Hello bowlers, balik lagi di channel Headsis Indonesia. Bowlers, balik lagi di channel Headsis Indonesia. Kalau kalian menyaksikan NBA dan menonton LA Lakers sekarang, ada pemain muda yaitu Austin Reeves yang tampilnya maksimal dan keren banget mainnya. Nah, dia menggunakan brand asal Cina yaitu Rigorare, dan sekarang saya lagi menggunakan Rigorare Hydrogen 1. Sepatu ini empuk banget, enteng banget, dan ini masuk dalam kategori sepatu basket murah asal Cina. Nah, buat Anda yang penasaran dengan sepatu ini dan ingin melakukan pre-order, Anda sebaiknya saksikan dulu video reviewnya sampai selesai. Sebelum membahasnya lebih dalam, kita akan mulai dari bagian detailnya dulu. Kita akan menemukan logo Rigorare di bagian lidah, lalu di bagian insole, di bagian luar seperti ini, dan juga di bagian belakang. Nah, di bawahnya sini ada tulisan Airsec seperti War Ender Pro 1. Dan di bawahnya ini juga ada logo yang menandakan kalau dia menggunakan plat karbon. Nah, lanjut ke bagian boxnya. Berbicara ini adalah sepatu budget model, boxnya ternyata cukup proper. Ada logo Rigorare, ada tulisan Play Together, dan seperti brand Cina lainnya dia juga menuliskan size chart di bagian box sepatu. Oke, di bagian dalamnya kertasnya mirip Peak. Berlanjut ke bagian traksinya. Untuk bagian traksi, dia menggunakan pola herringbone yang sudah dimodifikasi. Jadi arahnya nggak cuman ke atas bawah, dia juga ada yang ke samping. Dan ini benar-benar menimbulkan bunyi berdecit yang cukup keras. Saya bahkan sudah menggunakan sepatu ini di indoor maupun outdoor. Dan juga indoornya ada lapangan yang kasar dan juga ada lapangan yang bersih sekali. Jadi benar-benar menakjubkan traksinya. Dan memang dia terpisah seperti ini di bagian belakang dan bagian depan. Ini yang membuat dia memiliki transisi yang sangat bagus, apalagi sepatunya juga fleksibel sekali, dan ini membuat Anda jadi mudah untuk lari-larian. Tapi sayangnya dia punya bahan translucent rubber yang tentunya akan membuat Anda sepatunya jadi kurang menarik tampilannya setelah digunakan. Seperti ini sudah kotor dan kemungkinan untuk balik seperti semulanya lagi sangat kecil. Oke, secara keseluruhan untuk traksi saya suka dan ini juga berisik banget. Nah, berbicara kekuatannya, kalau saya pegang-pegang memang ini cukup dalam, dan juga walaupun translucent rubber dia juga tergolong tebal. Hal itu mungkin akan membuat sepatu ini dapat digunakan di lapangan outdoor. Tapi ya konsekuensinya dia tidak mudah dibersihkan lagi. Nilainya 8,3. Bantalan sepatu ini menakjubkan banget sebenarnya. Jadi itu dia ada seperti zoom unit di bagian belakang dan juga bagian depan. Kalau Anda lari-larian menggunakan sepatu ini, terasa banget tuh memantul sekali. Dan saya juga udah baca-baca kalau di website Rigorare bahwa dia memiliki daya pantul sampai 70%. Jadi ini adalah kabar gembira buat Anda yang suka lompat-lompatan. Sepatu ini tentu selain ringan banget, dia punya daya rebound yang cukup bagus sehingga Anda akan mudah untuk lompat-lompatan atau ngedang sekalipun. Nah, tapi kekurangannya adalah saya sudah menggunakan sepatu ini sebanyak 5 kali, dan semakin saya gunakan terasa sekali kalau bantalannya semakin menipis. Jadi di awal penggunaan rasanya lebih tebal dan lebih nyaman. Sementara setelah penggunaan kelima kali dan lapangan yang saya gunakan juga tergolong keras, jadi benar-benar impact protectionnya semakin menurun dan saya merasakan begitu langsung terasa ke telapak kaki saya ketika ingin
ingin berlari. Nah, jadi inilah kekurangannya, terutama kalau Anda bobotnya berat tentu akan menyakitkan menggunakan sepatu ini. Tapi untuk bicara sepatu yang dijual $88 alias 1,3 juta rupiah secara retail, ini udah penerapan yang oke banget. Nah, di bagian belakang juga terasa empuk banget dari awal penggunaan. Nah, di bagian depan ini busanya lebih tipis, tapi dia juga masih menghadirkan pantulan. Jadi di samping dia punya core feel yang bagus, dia juga masih ada rasa membal-membalnya. Oke, bicara insole-nya, kita lihat kalau insole-nya tidak terlalu tebal, tapi yang menarik adalah insole-nya dibuat banyak ventilasi. Jadi buat Anda yang suka menggunakan kaos kaki tebal, biasanya kalau dimainkan di lapangan yang gerah, itu juga terasa kaki jadi nggak nyaman banget. Nah, dengan insole yang seperti ini diharapkan sepatu ini akan membuat kaki Anda tidak mudah gerah. Ini dia yang menarik, karena bobotnya ringan banget. Bahkan lebih ringan daripada Curry yang baru. Kita lihat kalau ukuran 42-nya adalah 314 gram, yang sebelah kanan 313 gram. Benar-benar ringan sepatu ini. Secara keseluruhan untuk bantalan nilainya 8,5. Oke bowlers, buat yang tertarik membeli sepatu ini, kalian bisa langsung aja pre-order ke headshoes.store. Sementara untuk memilih size-nya, saya sarankan pilih aja true to size dan tidak usah dilebihkan ataupun dikurangkan, karena sepatu ini benar-benar nyaman sejak awal penggunaan. Berlanjut ke bahan atas, secara tampilan dia agak mirip dengan Adidas Sound of Chi. Tapi kalau mengomentari bahan atasnya, dia punya fleksibilitas yang jauh lebih bagus. Lihat deh, bahan atasnya sampai kayak gini. Dan ini tentu akan nyaman buat orang-orang kecil yang mengandalkan kecepatan. Tapi sayangnya ini mungkin tidak akan cocok untuk Anda yang berbobot berat, karena dia juga tidak cukup kokoh. Nah, mungkin juga akan mudah robek kalau Anda bermain eksplosif dan bobot Anda berat. Dimulai dari bagian depannya dulu. Kalau sepatu ini ternyata walaupun fleksibel, dia memiliki 3 lapisan. Di bagian dalamnya itu ada tekstilnya, kemudian dia juga ada mesh yang terlihat seperti ini, dan di atasnya dia menggunakan nilon. Jadi bisa dibilang cukup modern sekali untuk ukuran sepatu budget. Tapi sayangnya saya merasa kalau sepatu ini tidak begitu dingin. Jadi kalau digunakan bermain awal-awal tuh masih nyaman, dan sudah di game ketiga bahkan seterusnya itu baru terasa sepatu ini cukup gerah dan lama-lama jadi tidak nyaman. Sementara kita lihat kalau di bagian samping ini ada tekstil seperti ini dan bahannya sama hingga ke bagian padding dan juga lining bagian dalam ini. Nah, Anda juga bisa melihat kalau paddingnya tidak terlalu tebal. Dia ada 2 lapis di bagian atas dan juga di bagian bawah untuk menahan Achilles. Tapi saya merasa ada yang kurang oke dari soal support. Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi. Nah, di bagian belakangnya ini ada bahan suede. Ini menambah tampilan jadi lebih menarik. Secara tampilan memang nggak ada masalah, tapi untuk berbicara kekuatan ini mungkin lebih masalah. Kalau Anda menggunakan sepatu ini di lapangan outdoor, terutama lapangan outdoor yang kasar, ataupun misalnya Anda mainnya gerasak-gerusuk, suka keinjak sepatu lawan, mungkin sepatu ini umur pakainya nggak panjang. Nah, sementara itu saya juga nggak suka nih di bagian lidah, dia tipis banget. Jadi kalau kita ikat tali dengan kencang, ini akan langsung terasa sakit di pergelangan. Nah, saya meminimalisirnya itu talinya jadi jangan terlalu kencang, tapi saya ikat 2 kali biar nggak gampang lepas. Lalu lidahnya kalau dilihat dari bagian dalam ini nggak ada padding sama sekali. Untungnya kalau kita lihat lidah bagian bawah, dia punya banyak rongga-rongga seperti ini. Ini mungkin salah satunya yang diharapkan sepatu jadi tidak terlalu panas. Di bagian samping lidahnya juga menyambung menjadi satu bagian dan
Memungkinkan juga ini gampang robek walaupun jahitannya cukup rapi ya. Ini bahkan lebih rapi ketimbang 361 Degrees yang kemarin. Bahkan sampai seri Signature Shoes DVD aja nggak serapi Rigorer ini. Nah, kita lihat langsung kalau talinya ini cukup panjang seperti ini. Dan dia juga punya tekstur yang cukup licin seperti ini dan dia gepeng. Jadi sebaiknya mengikat 2 kali karena kalau tidak akan mudah terlepas. Sistem pertaliannya standar, dia juga belingkar dan di bagian samping-sampingnya ini ada strap. Jadi kalau Anda mau ngikat kencang ataupun lebih cepat ini mudah banget karena ditunjang dengan strap-strap ini dan tentu akan lebih membungkus kaki dengan baik. Oke, secara keseluruhan bahan atasnya memang cukup proper ya untuk ukuran sepatu dengan harga yang dijual retail 1,3 juta, tapi sayangnya saya merasa durability-nya kurang oke. Secara keseluruhan untuk bahan atas nilainya 7,3. Well, masalah utama dari sepatu ini adalah kunciannya dan saya merasakan kalau sepatu ini juga nggak semua orang akan cocok menggunakannya karena jujur aja ini over fleksibel sepatunya. Jadi kalau Anda yang punya masalah dengan bagian ankle ataupun tempurung kaki Anda udah nggak sehat, kayaknya bahaya nih menggunakan sepatu ini. Apalagi kalau bobot Anda misalnya berat, wah mendingan jangan pakai yang seperti ini. Tapi kalau misalnya bobot Anda ringan, terus Anda suka lari-larian, Anda suka gocek-gocek, mungkin ini salah satu yang paling nyaman. Oke, bicara soal kuncian, di bagian depan itu terasa sesak di bagian ujung sini nih. Tapi kalau udah kaki sampai ke depan sini, ini ada ruang yang cukup oke untuk Anda yang kakinya lebar. Sementara kalau di bagian samping nggak ada masalah, maksimalin aja ikatan tali. Kemudian kalau Anda mau ikatannya ekstra, tinggal masukin ke lubang paling belakang. Sementara kalau Anda bicara di pergelangan, ini yang menjadi concern utama saya karena dia ternyata punya jepitan yang kurang oke, kaki beberapa kali terasa bergoyang sekali dan itu cukup membahayakan. Kemudian di bagian tengahnya juga saya rasa walaupun sudah menggunakan plat karbon, ya Anda nggak salah dengar kalau sepatu ini walaupun budget dia sudah menggunakan plat karbon di bagian tengah ini. Tapi sayangnya tidak membantu membuat kaki ataupun sepatu jadi lebih stabil. Jadi kadang tuh kalau kita mendarat dengan sepatu ini miring-miring gini karena over fleksibel. Apalagi juga di bagian heel counternya ini tidak terlalu kokoh. Dan tentu akan membahayakan buat Anda yang mengidolakan sepatu yang stabil untuk Anda rebound dengan mudah, untuk Anda yang sering lompat-lompatan dan ingin mendarat dengan sempurna. Oke, jadi secara keseluruhan untuk kuncian nilainya adalah 7. Oke bowlers, jadi kesimpulannya Rigorer itu memang brand baru tapi patut diperhitungkan. Memang dia belum setinggi Anta ataupun Li-Ning kelasnya, tapi untuk Hydrogen 1 ini dengan budget ataupun harga yang terjangkau, dia menawarkan sepatu yang empuk banget dan bobot yang ringan. Cocok nih buat Anda yang pengen beda dari yang lain, kemudian ingin ditanya, sepatu apa sih yang kamu pakai itu? Nah, ini adalah pilihan yang tepat. Oke, secara keseluruhan kami memberikan nilai sepatu ini adalah 7,7 dari 10 penilaian Head Shoes Indonesia. Oke bowlers, jika Anda suka video ini jangan lupa klik like, subscribe, serta tulisan komen di kolom komentar. Main-main juga ke Instagram kami di headshoes.id dan headshoes.store. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Bye-bye.